Pak. Oke, ya. Masih bersama Pak Yani. Ya, selamat sore teman-teman semuanya penghobi anggur. Ya, selamat Kali sore. ini kami akan memberikan pengalaman ya, bukan tutorial ya, pengalaman cara membedakan batang stek ini atas dan bawah. Kalau posisi seperti ini kita nggak tahu nih mana yang atas, mana yang bawah. Kalau kita mau lihat dari mata tunas ini akan kelamaan. Iya. Jadi begitu dapat cutting, Iya. pertama-tama yang harus diperhatikan itu kalau cutting masih panjang, pertama harus perhatikan mana yang atas dan mana yang bawah. Dan ini kebiasaan dari seller cutting itu, untuk yang bawah biasanya dia dekat dengan ruas seperti ini. Ini ruas, Iya. nah, dekat seperti ruas ini. Iya. Sedangkan untuk menandai yang atas, Iya. seller cutting biasanya menandain dengan potongan yang berbeda. Ini lurus, Iya. dia akan memotong begini. Nah, ke atas. Miring. Ya, miring. Jadi ini bawah, ini atas. Bawah. Bawah lurus Iya. seperti ini, atas miring. Atas miring. Nah, ini nanti jika mau melakukan grafting tidak mengalami kesulitan mana atas mana bawah gitu. Iya, Ya, iya. seperti contoh ini semua. Ini atas miring, ini bawah lurus. Dan Oh, bawah iya. itu selalu dekat dengan ruas. Nah, fungsinya apa? Iya. Karena berharap itu akar tidak keluar dari sini saja, dari bawah sini, tetapi dari ruas ini. Ini kalau kita pendam nanti akan merangsang akar itu keluar dari ruas ini. Apalagi cutting ini sudah di treatment dengan root up. Ya. Root up itu Root apa, up Pak? itu zat pengatur tumbuh. Iya. Itu bisa mereknya macam-macam ya. Iya. Bisa root up, bisa clonex, bisa macam-macam lah. Dan apabila teman-teman nggak punya zat PT tersebut, teman-teman bisa menggunakan bawang merah. Jadi bawang merah kira-kira 10 siung, kita blender, kita kasih air kira-kira setengah liter. Terus cutting ini kita rendam, kita celupkan, posisinya kita celupkan begini. Selama kurang lebih 6 jam. Ya. Misalnya nih, ada air kan? Nah, ini misalkan rendaman air bawang merah yang kita blender dan kita udah kasih air Iya. setengah liter. Nah, posisinya begini. Posisinya yang bawah ya teman ya. Iya. Ini atas, ini bawah. Ya, yang bawah ini yang kita rendam dengan Bawang merah. air bawang merah tersebut. Ini sekitar selama 6 jam. Kalau pakai bawang merah? Bawang merah, ya. Kalau pakai bawang merah kita 6 jam. Kalau pakai root up? Pakai root up cukup 2 jam. Karena root up itu dia akan meresap ya, cepat meresap di sela-sela di ini batang bawah ini. Iya. Ya. Kalau pakai bawang merah 6 jam, kalau pakai root up sekitar 2 Cukup jam. 2 jam. Iya, iya, iya. Dan sekalian kita lanjut ke cara memeram cutting. Ada yang bilang di bawah sini dia apa? Ini dikasih Sayat. sayatan-sayatan supaya berharap akarnya lebih banyak tumbuh. Iya, benar? betul. Jadi teman-teman, tadi ada yang bertanya, apakah perlu di samping sisi ini kita berikan sayatan? Itu perlu teman-teman. Jadi kita sayat di 4 sisi ya. Sayat ini, misalkan begini, kita sayat di sini, begini, sayat Iya. di sini, di sini. Ya, cukup sayatan seperti itu saja. Iya. Kenapa kita beri sayatan? Untuk merangsang
tumbuhnya akar dari sayetan tersebut. Nah, jadi yang kita berharapnya nanti tidak saja akar tumbuh dari bawah sini, Iya, iya. tapi dari sisi-sisinya ini. Hmm, Paling tidak akar akan tumbuh dari ruas ini, karena sudah kita sayat. iya 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 Sayat, ya. Lanjut kita ke cara pemeraman cutting. Iya Ya. Cara pemeraman cutting, kenapa cutting itu harus diperam sebelum di grafting ya, agar supaya batang yang bagian bawah ini berkalus teman-teman. Berkalus itu apa? Kalus itu adalah calon akar. Nah, ini untuk merangsang dia berkalus, kita treatment dengan cara pakai kokopit. Nah, kita pendam pakai kokopit. Nah, kondisi kokopit itu teman-teman tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu basah. Kenapa? Kalau terlalu kering, batang ini kalusnya juga kering. Jadi dia tidak bagus iya untuk kita plastik. Kalau terlalu basah kokopit kita ini, iya batang ini akan menjadi busuk. Bagian ini akan menjadi busuk, nggak akan keluar akar. jadi nggak tumbuh gitu. Jadi nggak akan tumbuh kalus, nggak akan tumbuh akar dia, akan busuk dia di sini. Iya Karena kita berharap akar tumbuhnya dari sini. iya Sedangkan untuk mengukur kelembapan kokopit. kokopit, teman-teman, lembab itu dalam arti begini teman-teman. Nah, ini kalau kita peras begini sudah nggak keluar air. Iya Ya, ini masih keluar ke air ya iya teman-teman. ini masih nih. Nah, ini masih keluar air. Kita harus peras lagi sampai nggak keluar air. Setetes pun pak. Iya. Nah, harus benar-benar. Nah, ini namanya lembab teman-teman. Seperti ini contohnya udah lembab. Ini lembab seperti ini. Kita peras sampai dia nggak keluar air. Iya Ini masih keluar air teman-teman ya. berarti masih lembab. Nah, ini kurang kering, artinya ini kurang kering. Nah, namanya lembab itu kalau kita peras begini sudah nggak keluar air, tapi basah dia. Iya Nah, udah nggak keluar air tapi dia basah, iya itu namanya lembab. Ya untuk contoh cukup dah ya ini ya iya untuk kelembapannya. Jadi cara memeramnya seperti ini teman. Ini contohnya, ini bagian bawah. semua, ini bagian atas semua. Kita susun di dalam wadah ya. Boleh kardus, boleh ember, boleh apapun dah. Yang penting itu kita Batangnya muat gitu ya. Ini harus tidur pak. ya harus tidur. Nanti tidur itu ada maksudnya ya. Iya. Posisi tidur ini. Karena kalau posisi kita berdiri, seperti ini, nah, ini kalau kokopit terlalu kering, terlalu basah, ini akan menjadikan busuk di sini. Iya Ya, kenapa posisinya begini? Nanti kita lanjut seperti begini. Nah, seperti ini kita susun seperti ini. Nah, terus kita taburin kokopit di atasnya. Beda kan kalau dia tadi kalau berdiri posisinya begini menekan nih. iya Karena kokopit apalagi kokopit terlalu basah, iya dia akan busuk di sini. Tapi kalau cuma kita taburin di sini, kita cukup tabur di sini teman-teman. Ya kurang banyak. Ini terus kita isi lagi dengan cutting yang lain lagi. oh Contohnya
Berarti bersusun-susun bisa ya, Pak? Ya bisa bersusun-susun begini, kita taburin lagi. Potong. Ya, makasih ya. Terus kita susun lagi. Bu, pulang ya. Iya Pak. Ya. Oh ya nih main ke rumah, Oh ya. Mas. Iya Pak, hati-hati Pak. Seperti ini kita urut lagi. Sampai ketutup semua ya Pak? Sampai ketutup semua ya, sampai ketutup semua, nggak usah ditekan-tekan, cukup ditapus-tapus gini aja, Nggak usah dipadetin gitu? nggak usah. Gini aja. Itu apa? Nanti biasanya berakarnya sekitar berapa? Ini kalau standarnya? bukan berakar ya, kita ini peram ini supaya dia berkalus ya. Berkalus itu kurang lebih 10 sampai 14 hari itu sudah berkalus. Kalau mau berakar bisa kurang lebih, Anda harus peram ini kurang lebih 1 bulan dia akan keluar. Berakar. Iya. Kalau berkalus itu Pak, kalus itu seperti apa sih? Kalus itu apa? Kalus itu wah, ya seperti ini ya. Ini belum berkalus ya. Contohnya Iya. berkalus itu di pinggiran batang ini Iya. tumbuh seperti ada benjolan-benjolan kecil gini. Kayak calon akar. Ya kayak dalar, ini putih warnanya begitu. Iya, iya, iya. Itu berkalus artinya calon akar ya, yang melingkarin di sini putih gitu. Nanti itu kalau kita peram lagi dia akan keluar akar. Dan ketika berkalus siap di grafting Pak? Kalau sudah berkalus siap di grafting seperti ini. Setelah di grafting kita langsung masukkan ke media tanam. Media tanamnya Me- tanah atau ini juga? Media tanamnya tanah, bukan kokopit lagi. Oh, karena tanah. sudah berkalus. Kenapa bukan kokopit? Karena kokopit ini tidak mengandung nutrisi. Fungsi dari kokopit ini cuma untuk mengkaluskannya. Jadi kalau sudah keluar kalus, sudah di grafting seperti ini, Iya. langsung aja tancap di media tanam. Media tanam itu isinya sekam bakar, sekam mentah yang lapuk, Iya. tanah akar bambu. Kira-kira itu sudah cukup. Iya, Ya. iya. Sampai berdaun ya. Ya nanti kurang lebih 2 minggu ini akan tumbuh tunas. Dan di bawah pun karena sudah berkalus, 2 minggu pasti sudah keluar akar. Akar. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Kiki. Suruh nanya, is. Ada pertanyaan lagi Bu? Oke, teman-teman, mungkin yang kurang jelas bisa WA ke nomor 0852 Iya, 0852. 118 Iya. 6956 0852 118 69 69. 56. Di samping kurang jelas masalah penjelasan, bisa juga untuk pesan bibit ya Pak? Bisa. Pesan bibit Silahkan. dan konsultasi. Kalau berminat bibit dari kami cukup tersedia persediaannya. Itu dari luar Jawa juga bisa Pak? Apa dari seluruh Kalau Indonesia kita gitu? sementara ini baru melayani Jawa aja. Jawa berarti bisa ya? Ya, Oke Pak. Pulau Jawa ya. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Selamat sore. salam pengangguran. Salam pengangguran Pak.